Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jaga stabilitas politik, dan stabilitas politik di Indonesia itu akan terjaga. Satu-satunya cara adalah potong tentakel-tentakel dari para orang yang tidak ingin rakyat ini hidupnya sejahtera, ingin negara ini jadi kacau. Ya, itu banyak disampaikan oleh berbagai pihak. Dan kalau negara ini kacau, rakyat protes pada pemerintahan Prabowo, maka yang diuntungkan adalah Jokowi. Ya, ini pernah disampaikan oleh Gatot Nurmantio tentang menteri-menterinya Jokowi atau menteri-menteri titipan Jokowi yang bikin onar, bikin ribut ya sejak awal pemerintahan Prabowo itu, antara lain dengan naikkan pajak 12% EPN, kemudian masalah melon, kemudian masalah minyak, kemudian masalah beras, kemudian masalah minyak oplosan, ya tadi itu minyak goreng, minyak oplosan, dan minyak oplosan ini pemirsa kalau tidak dikendalikan dan tidak dihentikan, seluruh motor miliknya publik ini, ya itu akan segera rusak semua. Dan siapa yang disalahkan? Prabowo. Dan karena itulah ya langkah strategis untuk jaga stabilitas politik itu, kata Vokpol, maka Prabowo harus copot orang-orang Jokowi di kabinet. Loh, bagaimana kalau sampai 50% orang Jokowi yang ada di kabinet itu dicopot? Ya gak apa-apa. Karena memang kankernya ini stadiumnya itu sudah stadium 4, stadium 3 lah, ya kan? Harus amputasi itu. Atau mungkin kalau sekarang ya pakai kemo lah untuk membunuh semua akar dari masalah ini. Ya, jadi mungkin ya kita bisa melihat bahwa Jokowi memang beda. Kalau Prabowo ini yang diajak berunding ini kan orang-orang Islam, ormas-ormas Islam. Lepas dari ada yang gunjing bahwa ormas-ormas Islam itu hanya menjadi bempernya Prabowo, ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau zamannya Jokowi, ormas-ormas Islam yang benar itu malah dijadikan musuh. Ya, dia mengangkat orang-orang munafik untuk merusak umat Islam dari dalam dan menggunakan ormas Islam itu untuk memusuhi orang Islam lainnya. Walaupun dia kadang-kadang sholat Jumat aja, tapi ketika memimpin sholat, ya dia orderkan itu Fatihahnya itu kepada orang lain juga. Jadi memang cara-cara PKI ini luar biasa diterapkan oleh kekuatan Jokowiisme, dan tidak tahu persisnya ya, karena ini adalah satu ideologi yang memang merusak gitu kan. Apakah Jokowi asli sudah mati atau masih hidup dan lain sebagainya, nggak tahu. Tapi ini seperti mafia besar yang mengendalikan mafia-mafia yang ada, termasuk mafia dalam kekuasaan. Tuh pemirsa, luar biasa ini ya. Dan kita nanti akan bahas tuh. Jadi menteri-menteri yang punya integritas ketika mau menghabisi mafia, justru pelindungnya adalah Jokowi. Ini pemerintah Presiden Prabowo Subianto ini sangat membutuhkan stabilitas politik, ya. Dan ujiannya bukan dari rakyat. Yang bikin destability, ketidakstabilan politik itu adalah dari dalam menterinya, dari dalam kabinetnya, ya. Dan itu tentu membawa risiko yang sangat mengerikan, ya. Ini pasca gelombang demonstrasi publik besar-besaran, ya, Prabowo kan akhirnya mengerahkan bukan polisi tapi tentara untuk patroli di berbagai tempat strategis untuk menjaga rakyat itu tetap kondusif, ya. Dan tampaknya sudah saatnya Prabowo perlu membuat langkah-langkah strategis untuk menyikapinya. Itu dikemukakan oleh Vokpol Center Pangisarwi Saniago, ya, yang menyebutkan Prabowo harus mengambil langkah strategis menjaga stabilitas politik demi keutuhan negara. Kalau orang-orang yang hidupnya seperti mafia itu, negara mau hancur dan lain sebagainya, tidak masalah. Asal dia bisa mengeruk kekayaan dengan kekuasaannya seperti gurita itu. Ya kan? Nah, apa itu? Ya, pertama, sudah waktunya Presiden ini ya menghentikan pola mengasuh menteri era Jokowi. Jadi proses negosiasi, ya kan? 13 Oktober di mana politik dagang sapi itu ketika Prabowo
panggil ke Solo, ini harusnya masuk ke dalam kabinetmu. Itu mengapa kita akhirnya bisa menjelaskan kenapa orang seperti Bahlil itu cium tangannya Gibran tetapi tidak kepada Prabowo. Oh, ternyata semua adalah bagian dari tangan-tangan Jokowi. Ya. Nah, kenapa begitu pemirsa? Karena dia menilai publik menunggu sikap tegas Prabowo sebagai seorang presiden dengan mengambil sikap tegas kepada menteri yang terus membuat kepanikan publik dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Menteri-menteri yang hanya bikin kacau, ya. Padahal sebelumnya Prabowo itu kerap memuji menteri-menterinya, ya. Padahal tidak sedikit dari mereka yang malah menimbulkan kekecewaan di masyarakat. Nah, lambat Prabowo mengambil ini, yang akan jadi korban adalah Prabowo itu sendiri. Kalau dia tidak memotong tentakel-tentakel Jokowiisme atau geng Solo, maka dia akan mati secara politik, ya, diremut sama tentakel-tentakel itu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.